Bayangkan, Negev, hancur. Langit gurun yang selama ini dianggap tak bisa ditembus, kini terbuka lebar. Apa yang terjadi pada Israel setelah serangan besar dari Iran? Apakah ini akhir dari keangkuhan militer mereka? Atau justru awal dari perang besar yang bisa mengguncang dunia? Inilah kisah yang akan mengubah peta kekuatan Timur Tengah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan kisah dramatis ini. Apakah menurut kalian serangan ini benar-benar titik balik dalam sejarah Timur Tengah? Atau justru hanya awal dari badai yang lebih besar? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Saya sangat ingin tahu apa yang kalian pikirkan tentang masa depan kawasan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan dan keberkahan bagi kita semua, serta melindungi saudara-saudara kita di Palestina dan seluruh umat muslim di dunia. Amin. Jangan lupa silakan tekan tombol like dan subscribe agar kita terus bisa menyajikan cerita-cerita inspiratif dan penuh pelajaran untuk kita semua. Tekan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Dan jika kamu ingin kisah seperti ini terus berlanjut, tulis amin di kolom komentar. Dan sebarkan kebaikan ini kepada teman-temanmu. Di atas tanah Gaza yang penuh debu dan puing-puing, terhampar pemandangan memilukan yang telah menjadi berita harian dunia. Asap hitam membubung dari bangunan yang hancur, suara sirine ambulans meraung tanpa henti, dan ratapan duka bercampur dengan doa yang tak pernah terputus. Ratusan jenazah warga sipil menjadi saksi bisu atas kebiadaban serangan yang dilakukan Israel. Di setiap sudut kota, anak-anak menangis mencari orang tuanya, sementara para ibu menggenggam tubuh kecil yang tak lagi bernyawa. Penderitaan itu seolah tak bertepi, menghadirkan kepedihan mendalam bagi umat manusia, terlebih bagi dunia Islam yang menyaksikan saudaranya dibantai tanpa ampun. Namun di balik tangisan itu, ada doa yang terpancatkan dari hati yang hancur. Doa orang-orang tertindas yang dalam Al-Quran dijanjikan tak akan ditolak oleh Allah. Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah? Firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 75, seolah menemukan maknanya pada tragedi ini. Ayat tersebut menggema di dada banyak kaum muslim, termasuk di telinga para pemimpin Iran, yang sejak lama memandang kezaliman Israel sebagai luka yang harus ditutup dengan kehormatan. Gelombang protes mengguncang banyak ibu kota dunia, dari Jakarta, Istanbul, hingga Teheran. Massa turun ke jalan membawa bendera Palestina, menyerukan keadilan dan kebebasan. Namun protes dan kecaman tak cukup menghentikan dentuman bom Israel yang terus dijatuhkan di atas Gaza. Dunia menyaksikan, namun kebanyakan hanya terdiam. Di tengah kebisuan itu, Iran menegaskan sikapnya. Saatnya balasan datang, bukan sekadar aksi militer, melainkan sebagai seruan jihad untuk membela kaum mustad'afin, kaum yang tertindas. Teheran bergerak cepat. Intelijen yang berhasil meretas sistem keamanan Israel membawa informasi penting. Kelemahan Iron Dome, sistem pertahanan udara yang selama ini diagung-agungkan, terbuka lebar di hadapan mereka. Analisis data menunjukkan celah besar yang selama ini tertutup rapat, sebuah kesempatan yang jarang datang dua kali. Keputusan pun dibuat, serangan besar-besaran akan diluncurkan, bukan hanya sebagai simbol kekuatan, melainkan sebagai pesan tegas bahwa darah umat Islam tidak murah untuk ditumpahkan. Persiapan dimulai di pangkalan rahasia Iran. Rudal-rudal Al-Fajar yang selama ini menjadi kebanggaan teknologi militer Islam dipoles kembali. Para teknisi bekerja dengan disiplin tinggi, memastikan setiap sistem siap ditembakkan pada waktunya. Sebelum roda kendaraan peluncur bergerak, lantunan doa mengiringi mereka. Al-Fajar, yang berarti fajar dalam bahasa Arab, bukan sekadar senjata, melainkan simbol cahaya baru yang akan menyibak kegelapan penindasan. Dalam narasi heroik ini, serangan Iran bukan sekadar aksi balas dendam. Ia lahir dari keyakinan bahwa setiap kezaliman akan menemukan titik baliknya. Setiap nyawa yang terenggut di Gaza adalah saksi yang menuntut keadilan. Penderitaan umat di tanah Palestina bukan hanya urusan politik, tetapi amanah moral yang tak bisa diabaikan. Serangan yang dipersiapkan Iran membawa ruh itu, membela yang lemah, menegakkan keadilan, dan menunaikan kewajiban suci yang diwariskan sejak zaman para nabi. Sementara Israel larut dalam euforia kekuatan semu, percaya bahwa Iron Dome mereka adalah benteng yang tak tertembus, roda sejarah bergerak ke arah lain. Iran menunggu saat yang tepat. Dunia menyaksikan ketegangan yang memuncak, tanpa mengetahui badai besar tengah dikumpulkan di ufuk timur. Langit Timur Tengah semakin gelap, bukan sekedar oleh asap peperangan, tetapi juga oleh pertanda akan datangnya babak baru.
Serangan yang akan diluncurkan bukan hanya sekedar serangan militer, melainkan peristiwa yang akan mengubah peta kekuatan global. Sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa setiap imperium yang berdiri di atas darah dan air mata rakyat tak akan pernah abadi. Dan kini, tanda-tanda keruntuhan itu mulai terasa. Bab pertama ini menandai sebuah fajar baru. Dari tanah yang penuh luka, dari doa orang-orang yang tertindas, lahirlah api balasan dari timur. Api itu bergerak bukan dengan amarah semata, melainkan dengan keyakinan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar, bersama orang-orang yang menegakkan kebenaran, dan bersama orang-orang yang tidak pernah menyerah, meski dunia menganggap mereka lemah. Di horizon Gurun Negev, di balik keangkuhan militer Israel, sesungguhnya bayang-bayang kehancuran sudah mendekat. Apa yang akan terjadi bukan lagi sekedar perang, melainkan kisah besar yang akan ditulis sejarah sebagai titik balik peradaban. Babak baru akan segera dimulai, dan dunia akan terperangah menyaksikan bagaimana fajar dari timur menyalakan api yang takkan mudah dipadamkan. Di jantung Teheran, di balik pagar tinggi pangkalan militer yang dijaga ketat, roda sejarah tengah bergerak. Iran tidak melihat serangan ke Gaza hanya sebagai tragedi kemanusiaan, tetapi juga sebagai penghinaan yang menuntut balasan. Dewan militer berkumpul, para komandan menimbang strategi, dan keputusan bulat diambil. Rudal Al-Fajar akan dilepaskan untuk mengguncang jantung kekuatan Israel. Proses persiapan berjalan senyap, namun penuh disiplin. Di hanggar luas yang dipenuhi cahaya lampu sorot, rudal-rudal Al-Fajar berdiri gagah, menjulang laksana tombak baja yang menantang langit. Teknisi berseragam gelap bergerak cekatan, memeriksa setiap baut, kabel, dan sistem kontrol. Setiap detil diperhatikan, seakan-akan satu kesalahan kecil bisa menghapus peluang kemenangan besar. Tidak ada tawa, tidak ada kelalaian, hanya kesungguhan dan konsentrasi yang menebal di udara. Al-Fajar bukan sekadar senjata. Nama yang berarti fajar itu dipilih untuk menandai kebangkitan, cahaya baru yang muncul setelah kegelapan panjang. Setiap kali tubuh rudal itu disentuh, para teknisi seolah merasakan simbol harapan umat Islam yang tertindas. Di samping perangkat elektronik modern, tampak mushaf kecil dan tasbih, seakan mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari mesin melainkan dari izin Allah. Intelijen memainkan perannya dengan presisi. Serangan cyber yang dilancarkan Iran berhasil menembus lapisan demi lapisan pertahanan Israel. Informasi tentang celah Iron Dome, sistem kebanggaan Israel, kini ada di tangan mereka. Dokumen-dokumen hasil peretasan menunjukkan koordinasi yang kacau, perangkat yang kelebihan beban, dan algoritma yang bisa dibutakan oleh serangan simultan. Fakta itu menjadi senjata tak kalang mematikan dari rudal. Sementara itu, di gurun terpencil dekat perbatasan, unit peluncur bergerak perlahan. Kendaraan raksasa pengangkut rudal meninggalkan jejak ban di pasir yang kering. Suara mesin berat berpadu dengan hembusan angin malam menghadirkan suasana mencekam. Langit tampak pekat tanpa bintang, seakan alam ikut menyimpan rahasia besar. Persiapan berlangsung hingga menit terakhir. Peta satelit dianalisis, koordinat target ditentukan, dan perhitungan kecepatan angin diperiksa berulang kali. Setiap komponen rudal diperiksa ulang, bahan bakar, sistem navigasi, hulu ledak, hingga perangkat pengendali jarak jauh. Semua bergerak dalam kesunyian yang penuh makna, seperti ritual sakral yang tak boleh ternoda. Dalam pandangan dunia, Iron Dome dianggap tak tertembus. Israel membanggakan sistem itu sebagai perisai langit yang bisa menangkis semua serangan. Tetapi di ruangan kendali Iran, keyakinan berbeda telah mengakar. Mereka tahu bahwa dengan strategi yang tepat, bahkan sistem tercanggih pun bisa runtuh. Rudal Al-Fajar yang siap meluncur bukan sekedar besi berlapis baja, tetapi simbol pembalasan, tekad, dan doa yang terkumpul dari jutaan umat muslim. Narasi heroik ini menegaskan bahwa perang bukan sekedar soal persenjataan, melainkan juga keyakinan. Setiap teknisi yang mengencangkan mur, setiap prajurit yang berdiri siaga, meyakini bahwa mereka adalah bagian dari misi besar
untuk membela saudara seiman. Bagi mereka, fajar kemenangan tak lama lagi akan menyingsing, menyibak kegelapan panjang penindasan. Saat semua sudah siap, waktu tinggal menghitung jam. Dunia masih terlelap dalam rutinitasnya, tidak menyadari badai besar yang sedang disiapkan di balik gurun dan pangkalan militer Iran. Israel mungkin percaya diri dengan kekuatan teknologinya, tetapi mesin-mesin peluncur yang kini berbaris telah bersiap melukis ulang peta kekuatan Timur Tengah. Langkah ini bukan sekadar strategi militer, melainkan pesan. Pesan bahwa umat yang ditindas tidak akan selamanya diam, bahwa setiap darah yang tumpah akan menuntut balasan, dan bahwa setiap fajar selalu membawa cahaya baru setelah gelap pekat malam. Di pangkalan rahasia itu, deru mesin, kilatan lampu sorot, dan bayangan rudal yang menjulang hanyalah permulaan. Gelombang besar tengah dikumpulkan. Dan ketika saatnya tiba, langit Negev tidak akan lagi sama. Malam itu, gurun Negev diselimuti kegelapan pekat. Angin gurun berhembus kering, membawa butiran pasir yang berdesir di udara. Israel tidak pernah membayangkan bahwa malam yang sunyi ini akan berubah menjadi catatan kelam dalam sejarahnya. Sistem sirene di beberapa pangkalan militer terdiam seolah tertidur dalam kesombongan kepercayaan pada Iron Dome. Namun, dalam hitungan menit, langit gurun itu berubah menjadi panggung peristiwa yang akan mengguncang dunia. Dari arah timur, kilatan pertama meluncur. Rudal Al-Fajr terangkat dari peluncurnya, menggoreskan garis api yang panjang melintasi angkasa malam. Suaranya menggelegar, seperti guntur yang membelah bumi. Lalu, puluhan rudal lain menyusul, berderet bagaikan panah api yang dikirim dari langit. Dalam sekejap, langit yang sebelumnya sunyi menjadi terang oleh pijaran api yang melintas dengan kecepatan maut. Sistem pertahanan Iron Dome mulai bereaksi. Radar menangkap pergerakan rudal, baterai peluncur otomatis berputar dan roket pencegat ditembakkan. Kilatan cahaya dari roket Israel berusaha menahan hujan rudal yang datang, namun skenario kali ini berbeda. Serangan siber yang dilancarkan Iran sebelumnya membuat koordinasi sistem menjadi kacau. Beberapa rudal pencegah gagal meluncur, sebagian meleset jauh dari sasaran, sementara yang lain bahkan meledak sebelum mencapai ketinggian yang diinginkan. Langit Negev pun menjadi ajang duel maut. Kilatan cahaya saling bersilangan. Ledakan di udara menimbulkan kilau sesaat. Namun jumlah rudal Al-Fajr terlalu besar untuk dibendung. Satu demi satu, rudal Iran berhasil menembus pertahanan. Dari ketinggian, mereka meluncur bebas menuju target di Gurun Negev, pangkalan latihan militer terbesar yang dimiliki Israel. Dentuman pertama mengguncang bumi, diikuti ledakan-ledakan berikutnya yang menggema hingga puluhan kilometer. Tanah bergetar, pasir gurun terangkat seperti ombak, api membumbung tinggi, membakar gudang amunisi dan barak tentara. Dari kejauhan, cahaya ledakan menyerupai fajar yang menyala di tengah kegelapan malam, ironisnya membawa kehancuran bagi mereka yang merasa aman di bawah Iron Dome. Rudal demi rudal menghantam tepat sasaran. Hanggar pesawat hancur rata, menara komunikasi tumbang, dan jalur logistik porak-poranda. Gelombang kejut dari ledakan membuat kaca bangunan pecah hingga jauh dari lokasi utama. Ribuan prajurit yang berada di pangkalan itu menjadi korban seketika. Suara ledakan yang beruntun menggetarkan dada, memantulkan gema seperti dentang genterang perang yang tak terbantahkan. Bagi rakyat Palestina yang tertindas, serangan ini bagaikan jawaban dari doa panjang yang mereka panjatkan. Bagi dunia, ini adalah peringatan keras bahwa dominasi teknologi tak selamanya menjamin kemenangan. Dan bagi Israel, malam itu menjadi saksi kegagalan terbesar dalam sejarah militernya. Ketika debu ledakan menutup langit Negev, sistem pertahanan Israel telah runtuh, reputasi Iron Dome tercabik, dan rasa percaya diri berubah menjadi kepanikan. Dunia menyaksikan dengan tercengang melalui siaran langsung dan laporan media internasional. Malam itu, langit Negev bukan hanya bergetar oleh guncangan rudal, tetapi juga oleh runtuhnya mitos keangkuhan militer yang selama ini diagung-agungkan. Sejarah mencatat malam itu sebagai permulaan. Permulaan dari perubahan besar, permulaan dari babak baru di Timur Tengah. Rudal Al-Fajr bukan sekadar menghancurkan bangunan,
tetapi juga menghantam harga diri dan reputasi sebuah negara. Dari balik gelap malam, cahaya kehancuran menyibak kenyataan pahit. Kekuatan yang dianggap tak tergoyahkan ternyata rapuh di hadapan tekad dan strategi yang matang. Langit Negev bergetar, dan gema itu akan terus terdengar jauh melampaui gurun, hingga ke panggung politik internasional. Dunia kini tahu, fajar baru telah menyingsing dari timur. Ledakan demi ledakan terus mengguncang gurun Negev. Api menjalar dari satu gedung ke gedung lainnya, menelan setiap bangunan yang berdiri di atas tanah pangkalan militer Israel. Suara runtuhan bercampur dengan gemuruh ledakan menciptakan irama kehancuran yang tiada henti. Malam itu, pangkalan yang selama puluhan tahun menjadi kebanggaan militer Israel berubah menjadi lautan api. Gudang amunisi yang menyimpan ribuan peluru artileri dan bahan peledak tak luput dari hantaman. Begitu rudal Al-Fajr menghantamnya, ledakan sekunder berkekuatan dahsyat menyebar, menggetarkan tanah hingga radius puluhan kilometer. Bola api raksasa menjulang ke langit, menciptakan pemandangan menyerupai kiamat kecil di tengah padang pasir. Tank-tank baja yang terparkir meleleh seperti lilin, pesawat-pesawat latih terbakar di hanggarnya, dan puluhan kendaraan tempur ringan terseret gelombang api hingga tak berbentuk lagi. Korban jiwa meningkat dengan cepat. Data intelijen memperkirakan lebih dari 1.341 orang tewas seketika, termasuk perwira tinggi yang sedang berada di lokasi. Tubuh-tubuh prajurit terhempas tanpa sempat bertahan. Sebagian terkubur di bawah reruntuhan barak, sementara yang lain hangus terbakar di antara besi-besi yang meleleh. Pemandangan itu menorehkan luka mendalam bagi Israel, yang selama ini merasa tak tersentuh. Kerusakan tak berhenti di area militer. Hantaman rudal juga menjalar hingga ke kawasan pemukiman sekitar pangkalan. Ratusan rumah warga luluh lantak, gedung sekolah runtuh, dan jalan-jalan aspal retak akibat gelombang kejut. Jeritan warga sipil bercampur dengan suara sirene ambulans yang panik. Api membubung tinggi, menyalakan langit Negev hingga fajar menjelang, seakan menyampaikan pesan bahwa keangkuhan telah menemui batasnya. Bagi Israel, ini bukan sekadar kehilangan material atau jiwa. Ini adalah hantaman strategis yang merobek jantung kekuatan militer mereka. Pangkalan Negev adalah salah satu pusat latihan terbesar, tempat membina pasukan elit dan menguji teknologi terbaru. Dalam satu malam, seluruh infrastruktur itu hancur menjadi abu. Radar komunikasi tumbang, jaringan listrik padam, dan pusat komando lumpuh. Iron Dome, sistem pertahanan yang diagungkan dunia, terbukti rapuh. Fakta ini menjadi bencana politik yang tak kalah hebat dari kehancuran fisik. Dunia internasional tercengang. Bagaimana mungkin negara yang selama ini memamerkan teknologi pertahanan mutakhir bisa porak-poranda hanya dalam satu malam? Media global menyorot kegagalan itu, mencatat bahwa mitos keunggulan Israel ternyata hanyalah ilusi. Di sisi lain, dunia Islam menyambut peristiwa ini sebagai momentum kebangkitan. Masjid-masjid dipenuhi dengan doa syukur, dan jutaan orang melihat serangan ini sebagai bukti bahwa Allah tidak meninggalkan kaum tertindas. Anak-anak di Gaza, meski masih berada dalam reruntuhan, menyalakan lilin kecil sebagai simbol harapan. Bagi mereka, malam ketika Negev hancur adalah malam ketika doa-doa panjang mulai menemukan jawaban. Kehancuran Negev tidak hanya menandai kerugian militer, tetapi juga krisis moral dan psikologis. Tentara Israel yang selamat menceritakan bagaimana rasa takut menyelimuti mereka, bagaimana kepercayaan pada sistem pertahanan mereka runtuh dalam hitungan menit. Dari dalam negeri, suara kritik terhadap pemerintah menguat. Rakyat menuntut penjelasan, sementara elit politik saling menyalahkan. Pemandangan Negev pasca serangan menyerupai gurun yang disapu api badai. Sisa-sisa gedung tampak seperti kerangka hitam, kendaraan terbakar masih mengeluarkan asap, dan kawah besar menganga di titik-titik yang dihantam rudal. Debu tebal menutup matahari pagi, meninggalkan suasana kelam yang tak mudah dihapus dari ingatan. Dalam narasi heroik, serangan ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan zolim takkan bertahan selamanya. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, dan demikianlah kami hancurkan negeri-negeri yang berbuat zolim, dan sesudah itu kami jadikan kaum lain mewarisi negeri itu. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 11. Pangkalan Negev menjadi saksi nyata dari kebenaran firman itu. Dunia kini mencatat malam tersebut sebagai momen bersejarah,
Serangan yang dilancarkan Iran bukan hanya menghancurkan pangkalan, tetapi juga mengubah arah geopolitik kawasan. Israel yang selama ini berdiri tegak dengan arogansinya kini dipaksa menunduk, sementara suara-suara keberanian dari dunia Islam semakin lantang. Negev luluh lantak, dan dari puing-puing itulah lahir babak baru. Bukan sekedar kisah peperangan, melainkan peringatan abadi bahwa setiap keangkuhan akan mendapat balasan dan bahwa doa kaum tertindas pada akhirnya menemukan jalannya. Pagi setelah serangan, Israel bangun dalam kepanikan nasional. Media dalam negeri menampilkan gambar-gambar kehancuran Negev dengan wajah pucat dan nada suara yang getir. Seluruh negeri terkejut. Sistem pertahanan kebanggaan yang selalu dipamerkan sebagai tak tertembus ternyata gagal di depan mata dunia. Iron Dome runtuh, dan bersamanya runtuh pula kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kantor-kantor berita internasional segera menyebarkan kabar ini ke seluruh dunia. Tajuk utama menghiasi layar, Negev in Flames, Israel's Defense Scrambles, hingga Iran Breaks the Dome. Kritik mengalir deras dari berbagai arah. Para analis militer menyebut ini bukan sekedar kekalahan teknis, melainkan kegagalan doktrin yang selama ini ditanamkan. Di dalam negeri Israel, keresahan membuncah. Rakyat mempertanyakan, mengapa pemerintah begitu percaya diri dengan Iron Dome, sementara kenyataannya begitu rapuh. Gelombang protes mulai muncul di Tel Aviv dan Yerusalem menuntut jawaban dan pertanggungjawaban. Para pejabat militer saling menyalahkan, sementara politisi sibuk mencari kambing hitam. Israel yang biasanya menunjukkan wajah garang, kini tampak goyah, terpukul oleh hantaman moral yang berat. Di sisi lain, dunia Arab dan Muslim menyambut dengan sukacita. Dari Gaza, suasana yang biasanya kelam berubah menjadi sedikit bercahaya. Anak-anak tersenyum di tengah reruntuhan, lilin-lilin kecil dinyalakan sebagai simbol kemenangan. Masjid-masjid bergemuruh dengan doa syukur, menganggap kejadian ini sebagai tanda bahwa Allah masih bersama mereka. Meme dan poster kemenangan pun bermunculan di media sosial. Sebuah gambar Iron Dome dengan tulisan Iron Doom, foto rudal Al-Fajar dengan caption Wi-Fi stronger than your dome. Karikatur seorang prajurit Israel terkejut sementara di belakangnya ada rudal bertuliskan 404 Defense Not Found. Meme ini menyebar cepat, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai senjata psikologis. Generasi muda di Timur Tengah menjadikannya simbol perlawanan digital. Dunia maya mendidih, mengolok-olok kegagalan Israel sementara dunia nyata terus menyaksikan dampak strategis yang membesar. Pemerintah Israel menghadapi krisis ganda, krisis militer dan krisis politik. Parlemen terbelah. Sebagian menuduh kegagalan intelijen. Sebagian lain mengkritik aroganisme kebijakan militer. Investor asing pun mulai ragu, pasar keuangan Israel terguncang, dan rasa takut merambat ke seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, di Teheran, serangan ini dipandang sebagai capaian monumental. Iran mengirim pesan kuat bahwa mereka mampu mengguncang pusat militer Israel sekaligus menantang dominasi teknologi Barat. Negara-negara tetangga mulai menimbang ulang posisinya. Sebagian mendekat ke Iran, sebagian lagi memilih diam karena takut terseret badai besar yang kian membesar. Bagi dunia Islam, serangan ini adalah bukti nyata bahwa kesombongan bisa dipatahkan, bahwa doa kaum tertindas tidak akan selamanya diabaikan, dan bahwa keadilan, meski tertunda, akan menemukan jalannya. Narasi heroik semakin kuat, menempatkan Iran sebagai simbol keberanian di tengah keterpurukan umat. Krisis moral ini mempermalukan Israel di mata dunia, tidak hanya soal bangunan yang hancur, tetapi juga reputasi yang porak-poranda. Dari layar televisi hingga meme di media sosial, Israel dipaksa menghadapi kenyataan pahit. Mereka bukan kekuatan tak terkalahkan. Dunia kini melihat bahwa dominasi militer mereka bisa diguncang dan bahwa bayangan kekuatan baru dari timur semakin nyata. Negev yang hancur meninggalkan bekas luka dalam yang tak mudah dipulihkan. Tidak hanya pada peta militer, tetapi juga pada jiwa bangsa. Israel boleh saja membangun kembali pangkalannya, tetapi trauma moral dan politik akan terus menghantui mereka. Dan di luar sana, dunia Islam akan terus mengingat malam ketika kekuatan zalim dipatahkan. Serangan rudal Al-Fajar yang menghancurkan pangkalan Negev bukan sekadar peristiwa militer. Itu adalah titik balik yang mengguncang tatanan geopolitik Timur Tengah. Dunia menyaksikan
bagaimana sebuah serangan terukur mampu meruntuhkan simbol kekuatan Israel, mematahkan mitos teknologi pertahanan, dan membuka bab baru yang penuh ketidakpastian. Dampak pertama terasa pada ranah diplomasi. Sekutu-sekutu Israel di Barat dilanda kegelisahan. Amerika Serikat menggelar rapat darurat, sementara Uni Eropa menyerukan deeskalasi. Namun di balik layar, kecemasan mereka begitu nyata. Jika Iron Dome bisa ditembus, bagaimana dengan pangkalan-pangkalan strategis mereka sendiri di kawasan? Serangan itu mengirim pesan bahwa dominasi teknologi Barat tidak lagi absolut. Di Timur Tengah, peta aliansi bergeser cepat. Negara-negara Teluk yang sebelumnya menjaga jarak, kini mempertimbangkan kembali posisinya. Beberapa melihat kekuatan Iran sebagai benteng baru yang mampu menandingi Israel. Sementara yang lain memilih diam, takut terseret ke dalam pusaran konflik besar yang kian mendekat. Dunia Arab terbelah, tetapi satu hal pasti, keangkuhan Israel kini tercoreng. Di jalanan Gaza, suasana berbeda. Meski reruntuhan masih menyelimuti, semangat rakyat meningkat. Bagi mereka, malam ketika Negev luluh lantak adalah malam ketika doa-doa panjang dijawab. Lilin-lilin kecil yang dinyalakan di antara puing menjadi simbol kebangkitan. Serangan itu memupuk keyakinan bahwa keadilan, meski datang terlambat, pada akhirnya akan hadir. Israel sendiri menghadapi krisis multidimensi. Militer kehilangan salah satu pusat latihan terbesar, perwira tinggi berguguran, dan reputasi hancur. Politik dalam negeri kacau, rakyat menuntut jawaban, oposisi menyerang pemerintah, dan kepercayaan publik merosot tajam. Di panggung internasional, Israel dipandang lemah, bukan lagi negara dengan pertahanan sempurna, melainkan negara yang bisa dipermalukan. Dampak psikologisnya bahkan lebih besar daripada dampak material. Tentara Israel yang selama ini dilatih untuk percaya pada superioritas mereka, kini dihantui rasa takut. Bayangan rudal Al-Fajar yang menembus langit Negev menjadi trauma kolektif. Kehancuran yang mereka saksikan bukan hanya kerugian fisik, melainkan juga luka batin yang menorehkan rasa was-was mendalam. Iran, di sisi lain, tampil percaya diri. Serangan itu dijadikan bukti bahwa mereka mampu melawan, bahwa mereka bisa mengguncangkan jantung kekuatan musuh. Dunia Islam memandangnya sebagai simbol keberanian, sementara negara-negara besar kini harus menghitung ulang strategi mereka. Timur Tengah tidak lagi sama. Garis pertarungan bergeser, dan bayangan perang besar membayang lebih dekat. Media internasional menyebut serangan ini sebagai salah satu peristiwa militer paling menentukan abad ke-21. Analisis menyebut bahwa keseimbangan kekuatan di kawasan kini berubah drastis. Jika sebelumnya Israel selalu dipandang sebagai kekuatan dominan, kini status itu dipertanyakan. Dunia menunggu. Apakah Israel akan membalas dengan serangan lebih besar, ataukah akan terjebak dalam krisis politik internal yang semakin parah? Di balik semua itu, gemas serangan ini menegaskan kembali hukum sejarah, bahwa setiap kezaliman akan menemukan ujungnya, bahwa doa kaum tertindas tidak pernah hilang, melainkan terkumpul hingga tiba saatnya menjadi badai. Negev menjadi bukti nyata bahwa kekuatan sebesar apapun tidak mampu melawan ketetapan Allah. Namun bayangan masa depan tetap mencekam. Israel bersumpah akan membalas dan ancaman perang skala penuh membayang di ufuk. Timur Tengah seolah berada di tepi jurang, di mana satu langkah salah bisa menyalakan api yang akan mengubah dunia. Dunia internasional menahan napas, menyadari bahwa peristiwa di Gurun Negev mungkin hanyalah awal dari sebuah perang besar. Serangan Al-Fajr menandai lahirnya babak baru, babak ketika Timur Tengah tidak lagi dipandang sebagai wilayah yang tunduk pada kekuatan asing, tetapi sebagai panggung di mana kekuatan baru siap tampil. Peta kekuatan telah bergeser, dan sejarah akan mencatat malam ketika langit Negev bergetar, sebagai malam ketika dunia berubah selamanya. Asap hitam masih mengepul di atas Negev ketika dunia mulai sadar. Sebuah garis baru telah digambar di pasir Timur Tengah. Serangan Al-Fajr tidak hanya menghancurkan pangkalan militer, tetapi juga merobek peta kekuasaan yang selama puluhan tahun berdiri kokoh. Israel, yang selalu berdiri angkuh dengan tameng teknologi, kini terjatuh dalam ketelanjangan militer yang memalukan. Namun, kehancuran Negev hanyalah permulaan. Di balik layar, mesin perang mulai bergerak lebih cepat. Armada udara Israel disiagakan, kapal induk Amerika Serikat mendekati Laut Mediterania, dan drone-drone pengintai memenuhi langit perbatasan. Bayangan serangan balasan besar-besaran semakin dekat, seolah dunia sedang menghitung mundur, menuju ledakan berikutnya.
Sementara itu, rakyat Gaza merayakan kemenangan kecil mereka dengan sujud syukur di antara reruntuhan, tidak menyadari badai lebih dahsyat yang mungkin segera menyapu. Tehran berdiri tegak, mengirim pesan bahwa mereka siap menanggung resiko, bahkan jika itu berarti membuka pintu menuju perang regional yang lebih luas. Langit Timur Tengah berubah menjadi cermin ketegangan. Di satu sisi, ada keyakinan bahwa keadilan telah ditegakkan, doa kaum mustad'afin telah dijawab. Namun di sisi lain, ada bisikan ancaman tentang perang yang lebih besar, perang yang bisa melibatkan kekuatan global, perang yang mungkin menyalakan api kehancuran tak terbendung. Malam di Negev berakhir dengan keheningan yang ganjil. Tetapi di balik keheningan itu, dunia menahan nafas. Semua sadar bahwa serangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bisa mengubah wajah dunia selamanya. Dan pertanyaan pun menggantung di udara, mencekam. Apakah fajar baru ini akan membawa cahaya kemenangan, ataukah akan membuka gerbang menuju kegelapan perang dunia? Jangan lupa, silahkan tekan tombol like dan komen ya. Saya ingin mendengar pendapat kalian tentang kisah ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga kita selalu diberi ketenangan hati. Doa sehat selalu untuk kalian semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.